Kerajaan Tarumanegara didirikan pada abad keempat Masehi oleh seorang raja yang dikenal dengan nama Raja Jaya Singawarman. Beliau adalah seorang pendeta Brahmana yang berasal dari kerajaan Salangkayana di India, yang melarikan diri dari invasi kerajaan Magadha di India. Jaya Singawarman mendirikan kerajaan Tarumanegara di daerah sekitar Sungai Citarum yang kini menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Setelah Jaya Singawarman meninggal, ia digantikan oleh putranya Dharmayawarman. Tarumanegara terus berkembang di bawah pemerintahan dinasti ini dan menjadi kerajaan yang berpengaruh di wilayah Nusantara. Raja Purnawarman adalah raja ketiga dan paling terkenal di kerajaan Tarumanegara. Ia memerintah sekitar tahun 395 sampai dengan 434 Masehi. Di bawah pemimpinannya, kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan. Berikut adalah beberapa pencapaian penting selama masa pemerintahannya. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Raja Purnawarman dikenal sebagai raja yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memerintahkan pembangunan berbagai infrastruktur seperti saluran irigasi dan jalan. Prasasti Tugu menyebutkan pengaliran saluran air Gomati yang penting untuk pengairan dan pertanian. Yang kedua ada ekspansi wilayah. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Tarumanegara memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencangkup sebagian besar wilayah Jawa Barat. Raja Purnawarman juga memperkuat posisi kerajaan dengan menjalin hubungan diplomatik dan aliansi dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Yang ketiga ada prasasti dan bukti arkeologis. Masa pemerintahan Purnawarman diabadikan dalam beberapa prasasti yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Prasasti-prasasti ini tidak hanya memberikan informasi tentang kerajaan, tetapi juga menggambarkan kehidupan sosial, agama, dan politik pada masa itu. Setelah masa kejayaan Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran loh Sobat Eksa. Kemunduran ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya, yang pertama ada perpecahan internal. Seiring berjalannya waktu, konflik internal dalam kerajaan mungkin telah melemahkan stabilitas politik dan militer. Yang kedua ada serangan dari luar. Tekanan dari kerajaan-kerajaan tetangga dan serangan dari luar mungkin juga berkontribusi terhadap melemahnya kekuasaan dari Tarumanegara. Yang ketiga, perubahan aliansi. Aliansi politik yang berubah-ubah bisa jadi membuat kerajaan ini kehilangan dukungan dari mitra-mitra pentingnya. Pada akhirnya, kerajaan Tarumanegara tidak mampu mempertahankan kekuasaannya dan secara bertahap digantikan oleh kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh yang muncul di wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Tarumanegara. Meskipun kerajaan Tarumanegara telah runtuh, pengaruhnya masih terasa hingga sekarang loh Sobat Eksa. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam penyebaran agama Hindu di Jawa Barat dan memberikan dasar bagi perkembangan kerajaan-kerajaan selanjutnya di wilayah tersebut. Prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh kerajaan ini menjadi sumber penting bagi para sejarawan dan arkeolog untuk memahami sejarah awal Nusantara. Sobat Eksa, itulah sekelimat kisah tentang kerajaan Tarumanegara, sebuah kerajaan Hindu-Buddha pertama yang ada di Indonesia. Kita telah menyelami betapa kaya dan kompleksnya sejarah masa lalu kita. Semoga cerita-cerita ini bisa memberikan wawasan baru dan menambah rasa cinta kita terhadap sejarah bangsa. Jangan lupa untuk tetap mengikuti eksplorasi masa di episode berikutnya, karena masih banyak kisah menarik di masa lalu yang menunggu untuk kita ungkap bersama. Sampai jumpa di pertemuan sejarah berikutnya, dan tetaplah menjadi Sobat Eksa yang selalu haus akan pengetahuan.